Oke, sebelumnya, nah, oke, semoga screen saya terlihat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar tentang yang lebih umum ya, untuk manajerial dan sosial kultural, seperti itu. Nah, sebenarnya ada free ebook dari Crojobs, itu bisa Bapak dan Ibu dapatkan, tapi nanti chat aja lewat WA admin ya, seperti itu. Paling nanti diminta sama adminnya untuk follow sosial media kita, seperti itu. Nah, di sini nanti ada beberapa materi lumayan lengkap sih, sosial kultural, manajerial, teknis wawancara, terus eh apa? Beberapa kompetensi lain seperti itu yang mungkin ada. Nah, itu untuk nilai ambangnya sendiri pasti Bapak Ibu di sini juga udah tahu ya kalau P3K itu untuk manajerial sama sosial kulturalnya itu soalnya 25 sama 20 dengan nilai ambangnya itu 130. Ini yang tahun 2002 sih, 2022, tapi kayaknya yang sekarang belum banyak berubah seperti itu. Ini nanti bisa apa? Diikuti. Bedanya manajerial sama sosial kultural itu kalau manajerial itu tuh nih nilainya ada 4 sama satu. Paling tinggi 4, paling rendah satu. Ini kalau tahun 2021 ya. Kalau sosial kultural itu paling tinggi 5, paling rendahnya satu. Jadi setiap jawaban ada apa nilainya seperti itu kalau sosial kultural. Adminnya Kak Arya, bukan. Adminnya beda lagi. Saya fasil, jadi saya fasil itu kerjaannya ngajar. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang sosial kultural aja ya hari ini. Kalau sama manajerialnya nanti kebanyakan. Nah, kalau sosial kultural ini, nih, merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Kata kuncinya nih ya Bapak Ibu, sikap toleransi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap perbedaan. Nah, ada 5 level dalam kompetensi sosial kultural, yaitu peka memahami dan menerima kemajemukan, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan, mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi, dan 5, wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Jadi sebenarnya apa sih bedanya P3K sama CPNS? Kalau P3K itu kan memang Bapak Ibu bisa masuknya itu memang sih yang paling banyak buka itu ahli pertama. Tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa masuk tuh kalau pengalamannya udah banyak, pendidikan tingginya udah sangat tinggi, bisa masuk ke ahli muda, ahli madya bahkan. Ahli utama bahkan itu mungkin bisa masuk. Dan itu kan udah paling tinggi ya untuk jabatan fungsional. Jadi Bapak Ibu bisa tuh masuk dengan seperti itu. Nah, karena harapannya levelnya itu beda-beda, nggak cuma ahli pertama aja. Jadi di sosial kultural itu harus bisa dipahami, memahami sosial kultural atau kemajemukan masyarakat itu tuh levelnya bisa sampai tinggi gitu, sampai level 5 gitu. Nah, tapi untuk hari ini kita belajar yang untuk level 1 aja ya Bapak Ibu, untuk latihan soal, terus nanti ada pembahasan-pembahasan juga seperti itu. Yuk, kita langsung aja belajar. Stop share dulu. Ini sistemnya belajar bareng ya Bapak Ibu, jadi bukannya saya berusaha menggurui atau gimana, tapi nanti kalau saya ada salah bisa langsung dibenarkan seperti itu. Kita belajarnya bareng-barengan. Hari ini membahas kompetensi sosial kultural level 1. Nah, langsung aja pengertiannya ini. Kompetensi sosial kultural yang tadi ya, termasuk P3K itu perekat bangsa. Yaitu materi-materinya itu mengenai yang perekat bangsa ini. Basicnya adalah Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Dan level satunya adalah peka memahami dan menerima kemajemukan yang tadi ya. Nah, indikator perilakunya apa aja? Ada mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Seperti itu. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita antara lain sebagai berikut. Menunda cuti untuk memberi kesempatan bagi rekan lain untuk hari raya keagamaan, contohnya.
menerima rekan kerja sebagai tim meskipun berbeda latar belakang seperti itu. Jadi orang Sunda nih, orang Jawa, orang Batak nih kayak gitu. Tetap diterima karena rekan kerja kan sama-sama manusia seperti itu. Orang Indonesia lagi ya gitu. Peka terhadap candaan yang dapat menyinggung orang tertentu atau rekan kerja seperti itu. Nah, sekarang langsung aja nih contoh soal biar mudah ya karena kalau kita belajar ini kan sebenarnya lebih seperti memahami soal ya. Saya tidak menyukai interaksi dengan orang baru sehingga teman saya hanya tertentu saja. Jadi dia temannya itu cuma tertentu saja seperti itu. Namun sejak menjadi mahasiswa baru, saya merasa pertemanan itu penting dalam segala hal. Sikap saya adalah, kira-kira kalau Bapak Ibu jawabnya apa? Boleh dong di-tag di komentar apa jawab A, jawab B, jawab C, atau jawab D. A, saya mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang saya sukai. B, saya mencoba mengenal orang-orang dalam kelas saya terlebih dahulu. C, saya menunggu ada teman yang mengajak saya berkenalan. Jadi, nunggu aja, nanti juga ada yang ngajak kenalan gitu. Atau D, saya mengikuti rekan yang populer untuk memudahkan saya mempelajari cara berkenalan dengan orang baru. Wih, milih-milih temen nih gitu. Yang populer aja biar saya lebih mudah kan dikenalnya kayak gitu. Atau saya hanya berkenalan dengan yang populer. Dengan begitu saya bisa langsung dapat teman banyak. Sama nih, B sama E ya. Ada 27 orang di sini yang jawab masih ada 8. B, Kak, B. Ini siapa yang jawab? Kak, Kak Miftah ya tadi ya? Nggak apa-apa loh Kak, di sini bebas. Boleh jawab. Kak Miftah jawabannya D ya? B, Kak, B, B. B. Alasannya apa Kak kalau boleh tahu? Kenapa jawab B? Saya mencoba mengenal orang-orang dalam kelas saya terlebih dahulu. Kenapa Kak? Kalau boleh tahu kok Kak Miftah jawabnya B gitu. Kita cari yang jawabannya paling tinggi ya. Soalnya kalau sosial kultural ini semua benar, nggak ada nilai nol, kecuali nggak dijawab. Apa jawabannya? Ada yang B, 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 semua B ya, kompak banget ya. Wih, keren kali. Kak Wenda bersosialisasi. Iya, semua bersosialisasi kayak. Oke, sebenarnya yang B itu bener Kak jawabannya. Tapi yang paling nilainya dapat paling tinggi itu A sebenarnya. Jadi kenapa yang B itu nggak dapat nilai yang tinggi? Saya mencoba mengenal orang-orang dalam kayak kelas saya terlebih dahulu itu sebenarnya kakak itu nggak kenalan. Jadi kakak itu cuma melihat. Jadi kayak oh iya, oh si A, si B, si C kayak gitu. Mencoba mengenal orang-orang tuh kayak oh ngerti orangnya. Nah kalau saya mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang saya sukai itu bener-bener berkenalan seperti itu loh. Jadi bener-bener berkenalan dan lewatnya itu adalah lewat dengan organisasi yang disukai seperti itu. Ya kan itu lebih memudahkan kan karena basicnya kakak lihat di sini di soalnya saya tidak menyukai interaksi dengan orang baru. Awalnya tuh seperti itu gitu. Jadi akan sangat sulit untuk dia langsung hampir kayak, "Weh, halo siapa namanya? Iya saya ini dari ini," gitu. Itu akan sangat sulit begitu. Kok suaranya nggak ada? Yang lain masih bisa dengar suara saya nggak? Kok Kak Saptadina nggak dengar suaranya? Aman ya, kedengeran ya? Masih Kak, oke, thank you. Ya, jadi jawabannya yang nilainya paling tinggi adalah yang A. Sebenarnya kalau mau jawab B nggak apa-apa, B itu tetap dapat nilai 4. Tapi kalau mau dapat nilai 5 itu jawabnya yang A. Karena yang B itu dia hanya seperti kayak, oh iya oke, aku ngerti nih si A, si B, si C, si D gitu. Gitu aja. Tapi dia nggak nggak ada trigger untuk kayak oh berkenalan. Kalau yang A ini bener-bener dia berkenalan. Nah, lewatnya organisasi yang dia sukai. Seperti itu ya. Oke, Ya, next. Oke. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya saya, nah ini saya pengen lihat nih tipe-tipe Bapak Ibu di sini nih gimana nih jawabannya A, B, C, D apa E. Jadi sosial kultural ini melihat juga ya kayak apa kepribadian seseorang. Tapi ini no judging ya, di sini no judging cuma boleh semuanya menjawab sesuai dengan jawaban masing-masing kayak gitu. Tapi nanti kalau di P3K usahakan jawabannya itu yang nggak lebay sih, tapi lebih kayak apa ya?
mana yang kira-kira jawabannya itu walaupun bukan Anda banget, tapi ya itu kira-kira nilainya paling tinggi kayak gitu. Walaupun emang, ih ini bukan saya banget nih yang kayak gini gitu. Tapi ya jawabannya seolah-olah Anda orang yang sangat humble seperti itu. Itu yang dapat nilai tinggi soalnya. Bukan munafik ya, tapi ya ya gimana. Boleh dijawab? Udah banyak yang jawab, jawabannya C, 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 C. Oke, pada jawab C ya. Pada jawab C. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. Oke. Sebenarnya yang C ini kakak dia tuh benar, tapi nilainya itu, aduh maaf, sama kayak tadi ya, dia dapatnya itu 4. Karena berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya itu sebenarnya paling benar. Coba sebenarnya lebih jauh daripada itu. Di dalam sosial kultural itu kakak bisa yang namanya berjejaring juga. Kan tadi kalau kita lihat materinya ya, mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu, kelompok, atau masyarakat. Seperti itu. Perekat bangsa gitu. Peka memahami dan menerima kemajemukan. Jadi kalau yang B, yang C itu benar, tapi dapatnya nilainya tuh 4. Tapi dia lebih seperti apa ya? Melayani orang lain seperti itu. Nah, tapi kalau A kenapa dia lebih tinggi jawabannya dapat nilai 5? Karena dia itu bermanfaat juga itu dari dua sisi. Dari kita bermanfaat kan kesempatan pengembangan masa depan saya ya. Yang kedua juga bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Menjajaki peluang tuh kayak oh ya kenalan, bersikap baik, networking lah kayak gitu. Jadi jawabannya yang paling tinggi jawabannya adalah A. Bukan berarti jawabannya kakak salah loh ya yang C. Benar, tapi jawabannya itu kurang maksimal untuk mendapat nilai 5. Seperti itu. Terus ada yang jawab B nih, mengarahkan pembicaraan pada hal yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. Sebenarnya ini dapat nilainya itu 3. Jadi kayak, oh iya boleh, boleh aja. Nggak salah ya Kak? Nggak ada yang salah karena semua benar. Cuma ya itu tadi, maaf itu kurang kurang mendapat nilai yang tinggi gitu. Jadi coba dilihat dari dua sisi gitu. Kita dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat. Salah satunya yang A ini gitu. Yang C itu tuh kita bisa tekor juga kan. Kalau memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya kan dia bukan pembeli gitu. Kita bukan yang jualan, tapi yang A ini lebih kepada kita juga untung, mereka juga untung seperti itu. Ya. Next. Salah satu rekan kantor Anda sedang mengalami musibah dan memerlukan dana bantuan untuk meringankan bebannya. Maka sikap Anda yang mana? A. Mengutarakan maksud Anda kepada atasan. B. Meminta dana dari bendara kantor. C. Membicarakan hal tersebut dengan rekan lainnya untuk kemudian membuat donasi kelompok. D. Meminta salah satu rekan yang dekat dengan atasan untuk membahasnya. E. Saya pesimis karena saya bukanlah orang yang dermawan. Coba dijawab dong. Boleh loh kalau mau open mic langsung jawab terus saya nanti mungkin tanya dikit ya alasannya apa biar dua arah lah gitu nggak cuma saya aja yang ngomong sampai kering. Oke udah ada 15 yang jawab mantap. Saya tinggal bentar dari 15 ya. C C C C C C C. Wih mantap. Udah kompak ya. Jawabannya C. Benar jawaban C ini yang paling tinggi. Ini mudah ya. Semoga nanti kalau kalau soal kayak gini lagi bisa lah jawabnya. Jadi jawabannya benar yang C, membicarakan hal tersebut dengan rekan lainnya untuk kemudian membuat donasi berkelompok. Jadi kan ini menunjukkan kalau kita peka ya terhadap kejadian, terus kita itu menggerakkan orang lain kayak gitu untuk bisa bantu. Itu kan positif sekali ya kayak gitu. Jadi nggak cuma kita bekerja sendiri, kan
kalau kita cuma yang mengutarakan maksud Anda kepada atasan kayak gitu, kita kan bekerja sendiri kayak gitu. Ini lebih baik yang C itu karena lebih kepada ini apa namanya? Kita bisa menggerakkan orang lain gitu loh untuk sama-sama peka terhadap kejadian yang ada. Seperti itu ya. Sip, udah dapat 5 semua nih. Great, keren. Soal nomor 5, Anda adalah seorang wali murid. Anda mendapati laporan bahwa salah seorang guru bersikap sangat tegas terhadap para peserta didik yang salah satunya adalah putra Anda. Ketegasan itu antara lain diekspresikan dalam bentuk ancaman terhadap murid yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Sikap Anda terhadap hal tersebut apa? A. A. Sangat tidak setuju. Apakah A. Sangat A. tidak setuju meskipun tujuannya baik. Oke, ada yang jawab A ya. Thank you. Anda jawab. B. Tidak setuju meskipun tujuannya baik. C. Cukup setuju karena tujuannya baik. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Atau E. Biasa saja karena setiap guru punya cara sendiri. Saya tinggal bentar, coba nanti yang jawab ada berapa. Yang jawab berapa ya tadi? Ada yang jawab A, ada yang jawab D, tapi kebanyakan jawabnya A ya. Oke, Great, benar. Yang jawab A itu memang, aduh maaf. Yang jawab A itu nilainya paling tinggi, dapat 5. Karena mungkin em, ya kan sebenarnya pendapat pribadi juga ya gitu. Kalau LD setuju dengan kegiatan pembelajaran tersebut karena memang mungkin cocok seperti itu. Tapi D ini nilainya sangat rendah kebetulan karena em, ya itu sebenarnya gini apa yang namanya kita kan tadi bahas ya materinya tuh ini mampu memahami menerima peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat seperti itu. Memang sih dia itu memahami gitu gurunya seperti itu. Tapi kita juga harus logik. Maksudnya logik adalah dilihat gitu apakah memang ancaman itu eh, cara yang tepat seperti itu. Dan dia ketika mengancam itu nanti apakah oke maaf ya ketika nanti mengancam itu apakah dia nanti akan menimbulkan kebaikan seperti itu. Nah, itu kan tadi padahal kalau mengancam dia itu nanti kan merugikan satu pihak ya sebenarnya. Murid-muridnya kan terugikan gitu. Jadi eh, yang D itu jawabannya benar tapi nilainya yang paling rendah. Seperti itu. Nah, kalau yang benar nilainya paling tinggi itu adalah A, sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik. Seperti itu. Karena ya tadi caranya adalah ancaman dan ancamannya itu hanya terhadap mereka yang motivasinya mereka yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Jadi orang-orang yang kayak males gitu loh. Bukan bodoh ya, tapi males gitu. Jadi kan nggak fair juga. Jadi gurunya ini kurang peka terhadap perbedaan. Seperti itu. Padahal harusnya guru sendiri, kalau di sini ada kakak-kakak guru ya, yang daftar di guru itu tahu yang namanya pedagogik dan pedagogik itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi murid apapun yang terjadi seperti itu. Jadi um, kurang tepat lah gitu kalau kegiatannya seperti ini. Jadi yang jawab sangat tidak setuju itu nilainya paling tinggi. Seperti itu ya. Lanjut. Dalam lingkungan pedesaan yang masih bersifat patriarkalistik, sosok ASN biasanya ditokohkan ditokohkan jadi kayak wah ASN nih kayak gitu masih kayak paling tinggi nih derajatnya itu. Anda adalah seorang ASN yang juga ditokohkan dalam lingkungan tempat tinggal. Hari ini Anda diundang kepala desa untuk melakukan identifikasi terhadap program desa yang akan didanai melalui alokasi dana desa atau ADD. Anda bukan seorang ASN guru, namun berkah memberikan usulan bidang pendidikan. Maka yang akan Anda usulkan adalah berhak, ini bukan berhak, berkah. Maaf saya typo. Berhak memberikan usulan bidang pendidikan, maka yang akan Anda usulkan apa? Sudah ada 40 yang hadir. Thank you. Ya, walaupun telat-telat ya, ikutnya udah mau habis padahal. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa belajar minggu depan lagi.
Ada yang C, ada yang A. Oh, yang jawab banyak ya. Ada yang, macem-macem nih. C, C, C. Kebanyakan C ya. Nah, nomor terakhir itu paling tinggi nilainya itu adalah yang C. Usulan pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Benar ya, gitu. Usulan pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini. Usulan, kenapa sih sebenarnya gitu? Kok jawabannya itu yang C? Kalau yang, dia ada yang jawab A kalau nggak salah ya. A itu tuh boleh. A itu tapi nilainya tuh 4. Kalau yang E itu boleh, itu nilainya 3. Jadi kenapa kok beasiswa bagi anak kurang mampu ini yang menunjukkan tadi peka terhadap perbedaan gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan namanya diversity, apa sih? Inklusivitas. Nah, kayak gitu. Jadi eh, kemampuan sosial kultural yang pertama itu tuh sebenarnya level pertama itu inklusivitas gitu. Jadi gimana kita bisa eh, apa ya, menanggapi atau peka terhadap perbedaan kayak gitu. Nah, yang ini, yang C ini tuh yang paling menunjukkan itu gitu jawabannya. Jadi bukan Kak, tapi kan yang A juga salah. Salah, salah. Maaf. Yang A kan juga benar kayak gitu. Yang E juga benar. Benar semua ini sebenarnya. Tapi dengan adanya yang C itu menunjukkan bahwa Anda itu mengedepankan perbedaan seperti itu. Jadi Anda tuh mikir gitu, nggak cuma kalau PAUD dibangun, taman baca, terus apa namanya, jalan menuju sekolah terdekat atau apa kebebasan bagi anak putus sekolah kayak gitu. Itu tuh ya boleh kayak gitu. Sebenarnya juga A yang B itu juga inklusivitas kan gitu. Tapi usulan pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu itu tuh lebih menang atau lebih dapat nilai tertinggi karena Anda tuh bisa melihat gitu. Oh, ini anak kurang mampu, tapi dia pinter. Dia bisa sebenarnya melanjutkan sekolah gitu. Jadi itu yang dikasih beasiswa dan itu yang didulukan kayak gitu. Ya. Jadi kalau terus enggak yang bener nomor A gitu. Pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini kan penting karena PAUD harus ada kan. Iya benar, cuma nilainya kurang tinggi karena dengan pembangunan PAUD itu tidak bisa menunjukkan bahwa Anda eh, kemampuan peka terhadap perbedaannya tadi itu tinggi kayak gitu ya. Oke, mungkin segitu saja ya teman-teman hari ini. Kalau berminat nanti apa namanya e-booknya tadi bisa chat ke WA admin. Nomornya nanti saya share di grup Telegram seperti itu. Terus kalau mau ada yang join ke kelas-kelas gratis lain, monggo. eh, Semua udah ada kan ya di grup seperti itu. Link-linknya udah ada. Terus kalau mau kita belajar P3K lagi untuk manajer sama sosial kultural, kita ketemu minggu depan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat hari ini.